Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini Bang Fadli akan berbagi cerita tentang kampung halamannya Bang Fadli di Kalimantan Tengah ya teman-teman. Semoga bisa menjadi pengetahuan ya buat teman-teman semuanya tentang Kalimantan itu seperti apa. Cuman Bang Fadli akan ditemani Bang TTS ya bercerita supaya ngomongnya nggak belepotan ya teman-teman. Dan juga Bang Fadli itu mohon itu dukungannya untuk pengembangan channel Bang Fadli Cerita Netra, dan juga tetap selalu support Bang Fadli. Semoga channelnya bisa lebih berkembang lagi ya dulu. Kota Saranjana, kota gaib di Kalimantan Selatan. Pembuka, di tengah lebatnya hutan Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah misteri tentang kota yang konon lebih modern dan maju dari kota-kota lainnya di Indonesia. Kota itu bernama Saranjana. Latar, secara administratif, Saranjana disebut-sebut berada di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun, keberadaannya tidak dapat ditemukan di peta atau catatan resmi pemerintah. Inilah yang membuat Saranjana menjadi legenda yang menarik. Mitos dan kepercayaan, masyarakat setempat mempercayai bahwa Saranjana adalah kota gaib yang dihuni oleh makhluk halus atau jin. Kota ini dipercaya sangat maju dengan bangunan-bangunan mewah, jalanan lebar, dan teknologi canggih yang belum bisa dicapai oleh manusia. Kisah-kisah penampakan, banyak cerita beredar tentang orang-orang yang pernah melihat atau bahkan berinteraksi dengan penduduk Saranjana. Ada yang melihat kilauan lampu dan bangunan megah di malam hari, ada pula yang mengaku pernah membeli barang dari penduduk Saranjana dengan harga yang sangat murah. Barang pesanan misterius, kisah yang paling terkenal adalah tentang pengusaha asal Kota Baru yang memesan alat berat dari Surabaya. Ketika alat berat itu tiba, pihak pengantar kebingungan karena alamat tujuan tidak ditemukan. Namun, ada seseorang berpakaian serba hitam yang tiba-tiba datang dan membayar alat berat tersebut dengan uang tunai. Alat berat itu kemudian dibawa ke arah sebuah bukit dan menghilang begitu saja. Penduduk yang hilang, ada juga cerita tentang beberapa orang yang hilang secara misterius di sekitar Pulau Laut. Masyarakat setempat percaya bahwa mereka dibawa ke Saranjana dan tidak bisa kembali. Penjelasan logis mungkin, tentu saja, banyak yang meragukan keberadaan Saranjana. Beberapa orang mencoba memberikan penjelasan logis, misalnya kesalahan peta, halusinasi, atau fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Namun, misteri Saranjana tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Daya tarik Saranjana, terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan Saranjana, legenda ini telah menginspirasi banyak karya seni, seperti film, lagu, dan lukisan. Saranjana menjadi simbol tentang kota impian yang maju dan makmur, namun juga menyimpan misteri dan kengerian. Pesan, legenda Saranjana mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan menghormati alam serta kepercayaan masyarakat setempat. Jangan terlalu mudah percaya pada hal-hal yang belum pasti, tetapi juga jangan menutup diri terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tips tambahan untuk, semoga cerita ini bisa menjadi konten yang menarik dan membuat penonton penasaran. Selamat membuat konten, legenda batu menangis Kalimantan Barat. Pernahkah kamu melihat batu yang selalu menangis di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat? Berdiri sebuah batu yang menyimpan kisah pilu seorang anak durhaka. Latar, di sebuah gubuk reot, hiduplah seorang janda miskin bernama Ibu Darmi. Ia memiliki seorang putri bernama Darmi yang sangat cantik, tetapi sayangnya, memiliki sifat yang buruk. Darmi sangat malas, manja, dan selalu membantah perkataan ibunya. Konflik, suatu hari, desa mereka kedatangan saudagar kaya yang mengajak Darmi untuk menikah. Darmi yang tergiur dengan kekayaan saudagar itu langsung menerima lamaran, tanpa memikirkan perasaan ibunya. Ibu Darmi sebenarnya tidak setuju, namun ia tak berdaya melawan keinginan putrinya. Perjalanan, tibalah hari pernikahan. Darmi dan saudagar kaya itu berjalan menuju pelaminan yang diadakan di rumah saudagar. Karena rumah saudagar cukup jauh, mereka berjalan kaki melewati jalan setapak di tengah hutan. Ibu Darmi dengan setia mengikuti di belakang mereka, membawa barang-barang keperluan putrinya.
Kejadian inti, di tengah perjalanan, Darmi merasa malu mengakui ibunya yang berpakaian lusuh dan berjalan kaki di belakangnya. Ketika ada orang yang bertanya, siapakah wanita tua itu? Darmi dengan angkuhnya menjawab, dia hanyalah pembantuku. Ibu Darmi sangat sakit hati mendengar perkataan putrinya. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon keadilan atas perlakuan putrinya. Klimaks, tiba-tiba, langit menjadi gelap dan petir menyambar. Tubuh Darmi perlahan berubah menjadi batu. Ia menangis dan memohon ampun kepada ibunya, tetapi sudah terlambat. Seluruh tubuhnya telah menjadi batu, dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Pesan moral, sejak saat itu, batu tersebut dikenal sebagai batu menangis. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menghormati orang tua, terutama ibu, dan menghindari sifat durhaka. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Penjelasan ilmiah opsional, secara geologis, formasi batu unik dengan aliran air di sekitarnya mungkin memicu legenda ini. Interpretasi lainnya adalah legenda ini sebagai kontrol sosial agar anak-anak tidak bersikap durhaka. Sungai Barito, jantung kehidupan Kalimantan Selatan. Pembuka, Sungai Barito, sungai terpanjang di Kalimantan Selatan, bukan hanya sekadar aliran air. Ia adalah jantung kehidupan, saksi bisu sejarah, dan sumber inspirasi bagi masyarakat Banjar. Geografi, Sungai Barito memiliki panjang sekitar 900 km, berhulu di Pegunungan Muler dan bermuara di Laut Jawa. Sungai ini membelah Kalimantan Selatan menjadi dua bagian dan menjadi jalur transportasi utama sejak zaman dahulu. Sejarah, sejak abad ke-14, Sungai Barito telah menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Kerajaan-kerajaan Banjar memanfaatkan sungai ini untuk menghubungkan wilayah pedalaman dengan dunia luar. Berbagai komoditas, seperti rempah-rempah, kayu, dan hasil hutan lainnya, diangkut melalui Sungai Barito. Legenda dan mitos, masyarakat Banjar memiliki berbagai legenda dan mitos yang berkaitan dengan Sungai Barito. Salah satunya adalah legenda tentang Jukung Tambangan, perahu penyeberangan yang bisa menghilang dan muncul secara tiba-tiba. Konon, perahu ini dijaga oleh makhluk halus yang akan menolong orang-orang yang membutuhkan. Pasar Terapung Lok Baintan, salah satu daya tarik utama Sungai Barito adalah Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang unik, di mana para pedagang menjajakan barang dagangannya di atas perahu jukung. Pasar Terapung Lok Baintan menjadi simbol kehidupan sungai dan budaya Banjar yang kaya. Kehidupan masyarakat, Sungai Barito memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Selain sebagai jalur transportasi dan sumber air, sungai ini juga menjadi tempat mencari nafkah bagi para nelayan dan pedagang. Masyarakat Banjar juga memanfaatkan sungai ini untuk berbagai kegiatan budaya dan keagamaan, seperti upacara perkawinan dan ritual adat lainnya. Ancaman dan tantangan, saat ini, Sungai Barito menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, seperti pencemaran limbah industri dan rumah tangga, erosi, dan pendangkalan. Jika tidak segera diatasi, ancaman ini dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Upaya pelestarian, pemerintah dan masyarakat setempat telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Sungai Barito, seperti membersihkan sungai, menanam pohon di tepi sungai, dan mengkampanyekan kesadaran lingkungan. Harapan masa depan, Sungai Barito adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dengan upaya bersama, diharapkan Sungai Barito tetap menjadi jantung kehidupan dan sumber inspirasi bagi masyarakat Banjar.